Mari kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Pak Rifan dalam grafis berikut ini pemirsa. Ada 3 yang direkomendasikan, tampaknya memang tidak ada sektor perbankan, udah bergeser katanya ya. Ada SCMA, direkomendasikan buy, kemudian auto buy dan juga Pegas tampaknya ya yang menjadi saham rekomendasi dari Mas Rifan. Tapi saya koreksi, kayaknya untuk rekomendasinya ini nggak semuanya buy tapi Pegas hold ya? Ya, Pegas hold, betul. Oke, kenapa Pegas hold? Ya, jadi kalau kita bicara Pegas ya, balik lagi dengan harga 1.880 ya saat penutupan kemarin, itu sebenarnya masih menyisakan potensi upside juga, Mbak Risa, karena harga wajarnya itu ada di kisaran sekitar 2.400 sampai 2.500-an ya. Jadi masih ada potensi, cuman balik lagi kalau kita bicara margin of safety-nya nih, itu udah tidak terlalu besar. Ya, jadi memang the best price-nya kalau misalkan masuk ke Pegas ini pernah kita bahas juga itu di bawah sekitar 1.500 ya. Tapi dengan harga 1.800-an saat ini masih ada potensi upside ya. Cuma memang sudah dibagi dengan risiko yang juga meningkat pastinya seperti itu. Tapi kalau bicara soal prospeknya sendiri masih cukup cerah ya Pegas ini, terutama pertama kalau kita bicara dari rilisnya kinerja Q3 kemarin ya, laba bersihnya naik dari 286 juta dolar ke 310 juta dolar ya, masih positif. Kemudian juga ada tambahan potensi pendapatan sekitar 2 triliun kan dari mulai beroperasinya ada proyek pipa di Blok Rokan, yaitu ada tambahan potensi sekitar 2 triliun. Dan baru-baru ini juga Pegas juga berencana untuk buyback surat utang ya sekitar 41 juta dolar. Ya, ini sedikit banyak akan menurunkan level utang dari Pegas juga seperti itu. Okay. Jadi masih kinerjanya masih cukup oke. Cuman tadi kita bicara soal potensi upside-nya aja, jadi makanya saya rekomendasinya lebih ke hold. Lebih ke hold ya untuk Pegas. Oke, bagaimana dengan auto dan juga SCMA? Kita akan ulas berikut juga data pembukaan perdagangan pada awal Desember ini. Usai jeda pariwara berikut pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Rifan Kurniawan. Kita mengulas saham-saham pilihan. Oke, kalau auto seperti apa? Rekomendasinya ini tadi buy ya? Ya, betul Mbak Bisa. Kalau untuk auto rekomendasinya buy. Ini karena memang kalau kita lihat dari harga wajarnya itu ada di sekitar 2.300 sampai 2.400, jadi masih memberikan margin of safety itu sekitar 30%. Nah, cuman memang kalau amannya ya, titik amannya sendiri itu ada di 1.500 ke bawah. Jadi kan kemarin penutupan di 1.520 ya, jadi mungkin masih oke lah untuk dikoleksi, cuman mungkin lebih baik secara bertahap. Dan kalau kita bicara soal kinerjanya sendiri juga kuartal 3 kemarin juga positif ya Mbak Prisa, dengan kenaikan laba bersih itu sekitar 86% year on year ya, dari 446 miliar menjadi 831 miliar pada kuartal 3 2022. Dan kemudian ada satu hal juga yang menarik dari auto ini ya, kenapa? Karena ada revisi target dari Gaikindo nih ya. Jadi yang sebelumnya penjualan otomotif diperkirakan di 900.000 unit, ini dinaikkan ya, revisi targetnya menjadi 960.000 ya. Jadi dengan kenaikan revisi penjualan otomotif ini sedikit banyak pastinya juga akan berdampak positif bagi komponen otomotif seperti halnya auto, Mbak Prisa. Oke, kalau kita lihat kinerja sahamnya selain mengenai kinerja keuangan begitu ya, kinerja sahamnya juga positif ya di sepanjang tahun, 6 bulan terakhir sampai dengan pembukaan pagi ini saja auto masih menguat 0,99%. Boleh masuk di harga-harga sekarang ya? Ya, boleh, tapi balik lagi jangan lamsam ya, lebih baik dicicil seperti itu, karena balik lagi di bawah 1.500 itu adalah harga yang disarankan ya, supaya potensi upside itu juga lebih besar, Mbak Prisa. Oke, kalau SCMA, apa yang Pak Rifan lihat dari SCMA, mengingat dalam sepekan SCMA kan turun nih sekitar 1,6%. Kemudian pagi hari ini pembukaan karena sudah lewat 5 menit ya, ini udah buka turun 0,8% SCMA. Ya, jadi SCMA sendiri memang kalau kuartal 3-nya kan kemarin masih
terutama di videonya ya masih negatif ya. Kenapa? Karena kan SCMA ini ya kita tahu menjadi sponsor dari Liga Premier, Liga Inggris ya, kemudian juga Piala Dunia ya sekarang juga sedang berlangsung ya kan. Nah, jadi memang karena ada payment 15% untuk Liga Premier dan 65% untuk Piala Dunia yang membuat kinerja dari SCMA ini memang seolah-olah ya terutama di videonya itu tertekan Mbak Prisa. Tapi kalau saya lihat dari jumlah pelanggannya ya atau usernya itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saya agak lupa angkanya, tapi kalau nggak salah sekitar 30 atau 40% ya pasca dari penggantian TV analog kemarin ya, dan juga faktor Piala Dunia ini juga membuat kenaikan penggunanya itu meningkat cukup signifikan sekitar 30-40% ya, udah kalau nggak salah udah 4 juta pengguna video ya. Jadi ini memang dalam jangka pendek tadi memang ada tekanan karena ada uang muka ya, tapi kalau dalam jangka panjang kalau monetisasinya ini berhasil ya ini bisa membuat kinerja dari SCMA kembali meningkat di masa yang akan datang, terutama di tahun 2023. Menurut saya margin dari video sendiri itu harusnya sudah positif dan itu akan dibarengi dengan kenaikan kinerja harga saham. Oke, jadi boleh kita buy di posisi sekarang, tapi bukankah dengan peluang yang ditunjukkan oleh SCMA ini, apalagi hak siar Liga Premier Inggris dan sebagainya, mestinya membuat para investor juga udah melihat itu. Tapi kenapa justru tertekan ini menurut Pak Rifan hanya sementara saja untuk SCMA? Ya, kalau saya melihat penurunan harganya saat ini hanya bersifat sementara saja, karena tadi kan mungkin pasar melihat kinerja dari kuartal 3-nya kan agak tertekan ya, karena faktor yang tadi saya sebutkan. Ya, tapi kalau kita bicara medium term atau long term ya, harusnya para investor juga sudah melihat ada potensi ya, dengan syarat tadi monetisasi dari apa yang dilakukan SCMA saat ini ya, terutama di videonya ya, itu bisa berhasil dan membukukan margin yang positif. Harga wajar dari Anda untuk SCMA di posisi berapa? Harga wajarnya untuk saat ini adalah di sekitar, berdasarkan kinerja kuartal 3 kemarin ya, itu di 400 sampai 450 Mbak Prisa. Oke. Baik. Tapi ini balik lagi, ini nggak dalam jangka pendek ya, tapi dalam jangka waktu yang medium mungkin ya? 1 tahun atau 2 tahun. Betul. Ini benar-benar memang investasi. Betul. Oke, kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pemirsa, update-nya adalah indeks harga saham gabungan dilanda aksi profit taking di awal bulan Desember. Turun sekitar 0,02% di 7.079. Namun saat ini detik ini juga sudah turun sekitar 0,22% di 7.063. Jakarta Islamic Index juga masih menguat tadi ya, 0,41%, sementara LQ45 mengikuti IHSG tertekan. Kemudian dari deretan saham yang menjadi gainers, ada BMRI masih naik 0,595% di 10.625. Astra International naik 1,24% di 6.125. UNTR naik 0,81% di 31.050. Indi naik 5,52% di 3.050. Losersnya adalah BCA, turun 0,54% di 9.250. Kemudian Goto masih melanjutkan pelemahan 6,52%, kembali menembus rekor terendah baru di 141. Gudang Garam turun 4,26% di 19.100 dan BP turun 1,61% di 183. Pemirsa, demikian review singkat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pak Rifan, tips perdagangan untuk pemirsa di rumah apa yang harus dilakukan di awal bulan ini? Singkat saja. Ya, jadi kalau dari saya tetap buat teman-teman yang mungkin trading ya, tetap sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing ya, tetap disiplin. Dan kalau untuk teman-teman yang investasi ya, pilih saham-saham yang memang saat ini valuasinya masih terdiskon dan juga fundamentalnya baik ya. Dan jangan FOMO ya, lebih baik kita pilih saham-saham yang memang belum terlalu liar atau belum terlalu tinggi kenaikannya ya. Jadi
teman-teman bisa mendapatkan profit yang optimal dengan risiko yang minimal. Oke, jangan FOMO, pelajari dulu emiten-emiten tersebut yang ingin Anda beli dengan benar-benar begitu ya. Terima kasih Betul. banyak Pak Rifan sharing informasinya pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, thank you Mbak Fisa, thank you semuanya. Pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda, tapi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Dan jangan beranjak dari tempat Anda ya, karena kami akan kembali dengan informasi menggali cuan ala freelance industri kreatif bersama rekan saya juga, Wiki Adrian. Usai jeda, tetaplah di Power Breakfast.